Pernahkah kamu membayangkan seperti apa rasanya berada di beberapa lingkungan paling tercemar di dunia? Di 15 negara ini, kualitas udara sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dengan partikel halus PM2,5 melambung hingga 11 sampai 15 kali di atas batas aman, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Polusi seperti ini bukan cuma membuat langit tampak suram, ini adalah ancaman mematikan yang bertanggung jawab atas sekitar 4,2 juta kematian setiap tahun. Negara mana yang menempati posisi teratas untuk polusi udara? Ikuti kami saat mengungkap tempat-tempat di mana sekadar melangkah keluar rumah bisa membuat kesehatanmu berada dalam risiko serius. Dan tunggu sampai kamu mendengar tentang nomor 5, kamu pasti akan tercengang. Indonesia dikenal dunia karena pemandangannya yang memukau dan budaya yang begitu hidup. Namun, sayangnya Indonesia juga terkenal sebagai salah satu negara paling tercemar di dunia. Kualitas udara terutama akibat partikel halus PM2,5 rata-rata berada di sekitar 37 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui tingkat yang aman. Jakarta, ibu kota Indonesia yang sibuk, menjadi gambaran nyata krisis ini. Langit kota sering tertutup kabut abu-abu dan udara membawa campuran menyengat dari asap bensin serta emisi industri. Bagi banyak warga, memakai masker bukan sekadar langkah pencegahan penyakit, melainkan kebutuhan harian agar bisa bernapas. Tragisnya, polusi berkontribusi terhadap sekitar 232.000 kematian setiap tahun di Indonesia. Angka ini mencakup lebih dari 6.400 kematian akibat polusi air, 16.300 akibat polutan di tempat kerja, serta 32.800 yang terkait paparan timbal, terutama dari bensin. Namun, polusi udara baru permulaan. Hutan Indonesia yang kaya, rumah bagi beragam ekosistem terus menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam 5 dekade terakhir, hampir 40% tutupan hutan negara ini telah hancur, mendorong banyak spesies ke ambang kepunahan dan berdampak berat pada komunitas masyarakat adat. Pemerintah yang menyadari besarnya krisis ini telah mengambil langkah penting untuk menghadapi tantangan lingkungan. Mereka menetapkan target berani, lebih dari 500.000 kendaraan listrik di jalan pada tahun 2030 untuk menekan emisi dari transportasi. Selain itu, sejak tahun 2023, Indonesia telah menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara yang baru, dengan tujuan mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2050. Meski begitu, jalan ke depan tetap terasa berat. Dalam radius 100 km dari Jakarta saja, masih ada 10 pembangkit listrik tenaga batubara yang beroperasi, terus-menerus melepaskan polutan berbahaya ke udara. Walau pergeseran menuju energi terbarukan dan mobilitas listrik memberi harapan, perjuangan melawan kerusakan lingkungan masih jauh dari selesai. Jadi, bisakah Indonesia mengatasi tantangan sebesar ini? Akankah inisiatif pemerintah cukup untuk melindungi warganya dan menjaga harta karun alamnya? Taruhannya tinggi, tetapi perjalanan menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat sudah dimulai. Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sudut pandangmu berarti. Qatar terkenal karena kekayaan dan modernitasnya. Tetapi tak banyak yang tahu bahwa negara ini juga termasuk salah satu yang paling tercemar di dunia. Dengan indeks polusi PM2,5 sebesar 37,6, Qatar menghadapi tantangan lingkungan yang besar. Masalahnya tidak berhenti pada kualitas udara. Menjamin ketersediaan air bersih bagi populasi dan industri yang terus berkembang juga menjadi kekhawatiran yang terus-menerus. Urbanisasi yang pesat dan ekspansi industri adalah penyumbang utama krisis polusi Qatar. Jumlah penduduk telah melonjak melewati 2 juta. Disertai ledakan pembangunan dan sektor penerbangan yang berkembang pesat. Pada Piala Dunia FIFA tahun 2022, Qatar sempat menjadi sorotan terkait kekhawatiran lingkungan. Logistik turnamen itu sangat besar, dengan Qatar Airways mengoperasikan hingga 60 penerbangan per hari antara Doha dan Dubai pada hari pertandingan. FIFA melaporkan bahwa perjalanan udara menyumbang 52% dari total emisi acara, menyoroti besarnya beban lingkungan yang ditimbulkan. Namun, Qatar juga mengambil langkah yang patut dicatat untuk melawan masalah lingkungannya. Dalam pembicaraan iklim Paris tahun 2015, negara ini berkomitmen mengurangi emisi sebesar 25% pada tahun 2030. Meski teknologi penangkapan karbon untuk fasilitas produksi gasnya masih dibahas, penerapan skala besar belum benar-benar berjalan. Di tengah tantangan,
upaya Qatar menuju keberlanjutan mulai menunjukkan perkembangan. Negara ini baru-baru ini menghubungkan pembangkit listrik tenaga surya ke jaringan listriknya yang mampu memenuhi hingga 10% kebutuhan energi dengan daya yang bersih. Selain itu, Doha telah menghadirkan sistem metro berteknologi tinggi, memperluas ruang hijau, dan membangun taman-taman untuk mendorong lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan. Saat Qatar menavigasi tantangan lingkungannya, jelas negara ini sedang berupaya menuju masa depan yang lebih hijau. Namun, pertanyaannya tetap ada, apakah upaya ini akan cukup menyeimbangkan pertumbuhan cepat dengan keberlanjutan? Bagikan pendapatmu di bawah. Kami ingin mendengar perspektifmu. Bahrain. Bahrain, sebuah negara kecil dengan jumlah penduduk sedikit di atas 1,3 juta jiwa, menghadapi tantangan lingkungan yang sangat besar meskipun ukurannya mungil. Polusi udara menjadi masalah yang terus-menerus di sini, dengan rata-rata konsentrasi PM2,5 mencapai angka yang mengejutkan, yaitu 60 mikrogram per meter kubik pada tahun 2018, 6 kali lipat dari batas aman Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu 10 mikrogram per meter kubik. Meskipun berbagai upaya pada tahun 2020 sempat menurunkan tingkat PM2,5 hingga di bawah 40 mikrogram per meter kubik, kemajuan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2022, tingkat polusi kembali melonjak hingga lebih dari 66 mikrogram per meter kubik, sebelum turun sedikit menjadi sekitar 39 mikrogram per meter kubik pada tahun 2023. Naik turun ini menegaskan betapa beratnya perjuangan Bahrain dalam mengendalikan polusi. Siapa biang keladinya? Sektor energi Bahrain yang sedang berkembang pesat, yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil, ditambah emisi industri dan debu yang berterbangan di udara. Faktor-faktor ini bukan hanya menguji target keberlanjutan negara, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi warganya. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah Bahrain menemukan keseimbangan antara ambisi ekonominya dan keberlanjutan lingkungan? Sebelum kita lanjut ke negara berikutnya, aku mau minta tolong sebentar. Kalau kamu menikmati perjalanan ini menyusuri beberapa tempat paling tercemar di dunia, tolong tekan tombol subscribe itu ya. Dukunganmu membantu kami membuat konten yang lebih baik lagi. Sepakat? China. Selama 1 dekade terakhir, Tiongkok telah membuat kemajuan yang berarti dalam menangani tantangan lingkungannya. Tetapi situasinya masih mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, tingkat polusi udara menunjukkan arah yang meresahkan. Dengan konsentrasi partikel PM2,5 naik ke rata-rata 32,5 mikrogram per meter kubik. Angka ini lebih dari 6 kali lipat di atas tingkat aman yang direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga menempatkan Tiongkok di antara 20 wilayah paling tercemar di dunia. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, ekspansi industri Tiongkok yang sangat cepat membawa konsekuensi lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di beberapa kawasan perkotaan, kualitas udara begitu buruk, sampai-sampai diibaratkan seperti anak-anak menghirup setara 2 bungkus rokok setiap hari. Kota-kota seperti Beijing masih kerap diselimuti kabut asap tebal, terutama saat bulan-bulan musim dingin, menciptakan kondisi hidup yang berbahaya bagi jutaan orang. Tiongkok juga merupakan pengemisi gas rumah kaca terbesar di planet ini, bahkan melampaui Amerika Serikat. Walau pemerintah berjanji untuk mencapai puncak emisi karbon antara tahun 2026 hingga 2030 dan mencapai netral karbon pada tahun 2060, persetujuan terbaru untuk pembangkit listrik baru berbahan bakar batu bara berisiko menggagalkan ambisi tersebut. Apakah komitmen Tiongkok terhadap keberlanjutan akan cukup untuk melawan krisis polusinya? Atau langkah-langkah ini sudah terlambat untuk membalikan keadaan? Bagikan pendapatmu di bawah ya, sambil kita lanjut mengungkap tempat-tempat paling tercemar di dunia. India, rumah bagi beberapa kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, juga mengalami salah satu polusi udara terparah secara global. Pada tahun 2023, konsentrasi PM2,5 di banyak wilayah perkotaan mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 54,4 mikrogram per meter kubik, hampir 11 kali lipat dari batas aman Organisasi Kesehatan Dunia. Hidup dalam kondisi seperti ini bukan sekadar tidak nyaman, ini mematikan. Polusi udara saja bertanggung jawab atas hampir 2 juta kematian dini di India setiap tahun, menjadikannya salah satu krisis kesehatan terbesar di negara tersebut. Namun masalahnya tidak berhenti pada udara yang kotor.
India juga menghadapi krisis sanitasi. UNICEF melaporkan bahwa sekitar 620 juta orang, terutama di daerah pedesaan, masih buang air besar di tempat terbuka karena kurangnya fasilitas sanitasi yang layak. Ini bukan hanya meningkatkan penyebaran penyakit, tetapi juga membuat banyak orang, terutama perempuan dan anak-anak, lebih rentan terhadap risiko keselamatan. Dalam beberapa kasus, mereka harus menunggu hingga malam tiba untuk buang air, sehingga menjadi rentan terhadap kekerasan seksual. Penyumbang besar lainnya terhadap polusi adalah ketergantungan yang luas pada bahan bakar biomasa, seperti kayu dan limbah pertanian, untuk memasak dan menghangatkan rumah. Setiap tahun, India membakar sekitar 148,5 juta ton biomasa untuk energi rumah tangga, 10 kali jumlah yang digunakan di Amerika Serikat. Praktik ini melepaskan polutan berbahaya yang berdampak besar pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Situasi ini makin rumit karena India juga bergantung pada pembangkit listrik tenaga batubara. Rencana untuk meningkatkan produksi batubara sebesar 50% antara tahun 2018 dan 2030 dapat menyebabkan tambahan 844.000 kematian dini akibat emisi yang lebih tinggi. Kemacetan lalu lintas di kota-kota India yang sibuk juga memperparah kualitas udara. Kendaraan yang merayap pada kecepatan 20 hingga 40 km per jam menghasilkan polusi 2 kali lipat dibanding saat mereka melaju lancar pada 55 hingga 70 km per jam. Di beberapa area, lalu lintas nyaris tidak bergerak pada 20 km per jam, sehingga emisinya menjadi 4 hingga 8 kali lebih tinggi daripada tingkat yang ideal. Yang lebih mengkhawatirkan, tantangan-tantangan ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Dengan industrialisasi dan urbanisasi yang berkembang sangat cepat, pertanyaan besarnya pun muncul. Bisakah India menemukan cara untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan? Sekarang, bayangkan hidup di tempat di mana setiap tarikan napas terasa seperti risiko bagi kesehatan. Menurutmu, bagaimana itu akan memengaruhi hidupmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Iya. Screen capturing instignorm baik dari isu yang mendesak ini. Pakistan sedang berjuang dalam pertempuran sengit melawan polusi udara yang parah, terutama di pusat-pusat kota besarnya yang luas. Pada tahun 2025, tingkat PM2,5 negara ini, sebuah ukuran partikel halus berbahaya di udara, melonjak hingga angka yang mengejutkan, yaitu 73,7. Lahore, salah satu kota terbesar di Pakistan, menghadapi kualitas udara terburuk, dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 99,5 mikrogram per meter kubik. Krisis ini tidak berhenti di Lahore. Kota-kota seperti Faisalabad, Rawalpindi, Karachi, bahkan ibu kota Islamabad sama-sama sesak napas di bawah tingkat polusi yang berbahaya. Islamabad bahkan termasuk dalam 10 ibu kota dengan polusi tertinggi di dunia, menegaskan betapa luasnya bencana lingkungan ini. Wabah polusi ini menimbulkan dampak yang menghancurkan. Polusi udara saja bertanggung jawab atas hampir 128.000 kematian setiap tahun di Pakistan, dan polusi air semakin memperparah krisis. Sumber air yang tercemar memicu wabah kolera dan tifoid, mengancam kesehatan masyarakat dalam skala yang sangat besar. Penyebab polusi ini beragam dan terus terjadi. Pembakaran lahan pertanian, emisi industri, dan gas buang kendaraan semuanya berperan besar. Masalahnya menjadi jauh lebih parah saat musim dingin ketika kabut asap dan debu bergabung menyelimuti kota-kota dengan lapisan kabut tebal yang mencekik. Dampak kesehatannya pun serius, mulai dari penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, hingga kanker. Perempuan di Pakistan menanggung beban krisis ini secara tidak seimbang. Peran rumah tangga tradisional, seperti memasak dan merawat anggota keluarga yang sakit, membuat mereka terpapar polutan berbahaya setiap hari. Perempuan hamil menghadapi risiko yang lebih tinggi, termasuk komplikasi seperti kelahiran prematur dan bayi dengan berat lahir rendah. Selain itu, tanggung jawab merawat anggota keluarga yang jatuh sakit akibat polusi seringkali dibebankan kepada perempuan, sehingga tantangan yang mereka hadapi semakin berat. Apakah Pakistan bisa membalik keadaan dan mengatasi krisis polusinya, ataukah tantangan lingkungan ini akan terus membayangi masa depannya? Tulis pendapatmu di bawah ya. Uni Emirat Arab. Ketika kamu membayangkan Uni Emirat Arab atau UEA, mungkin yang terlintas adalah gedung pencakar langit yang berkilau, mobil-mobil mewah, dan pusat belanja kelas atas.
Namun di balik tampilan glamor itu, ada krisis tersembunyi yang menjadi ancaman serius bagi jutaan orang. Polusi udara. Pada tahun 2025, situasinya semakin mengkhawatirkan. Kualitas udara UEA memburuk secara signifikan dengan tingkat PM2,5 naik hingga 43 mikrogram per meter kubik, jauh di atas ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia. Polusi ini menyebabkan hampir 1.900 kematian setiap tahun. Dan banyak di antaranya terjadi pada pekerja migran yang bekerja di luar ruangan, di bawah teriknya matahari gurun. Akar masalah krisis polusi ini adalah ketergantungan UEA yang sangat besar pada bahan bakar fosil. Meski punya cakrawala kota yang modern dan ambisi global, UEA masih menjadi salah satu produsen minyak terkemuka di dunia. Proses ekstraksi, pemurnian, dan pembakaran bahan bakar fosil melepaskan emisi berbahaya dalam jumlah sangat besar ke atmosfer, sehingga berkontribusi signifikan terhadap menurunnya kualitas udara negara tersebut. Yang membuatnya semakin rumit, pemerintah UEA telah membuat komitmen besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara, termasuk janji untuk beralih ke sumber energi terbarukan. Namun, ekspansi ekstraksi bahan bakar fosil yang terjadi pada saat yang sama memunculkan pertanyaan serius tentang ketulusan upaya tersebut. Apakah janji-janji ini benar-benar langkah nyata menuju masa depan yang berkelanjutan atau hanya gestur simbolis untuk meredakan sorotan internasional? Lapisan lain dari cerita ini adalah dampak polusi udara pada perempuan, yang telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam pendidikan dan dunia kerja di UEA. Berbagai studi mengungkapkan bahwa polusi udara berdampak tidak seimbang pada perempuan, terutama mereka yang sedang hamil atau memiliki masalah kesehatan yang sudah ada. Hal ini bukan hanya membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga menimbulkan risiko besar bagi kesehatan generasi mendatang. Menurutmu, bagaimana perjuangan UEA melawan polusi udara? Bisakah negara yang begitu erat terkait dengan bahan bakar fosil benar-benar beralih ke masa depan yang lebih hijau? Dan bagaimana perasaanmu tentang risiko kesehatan yang dihadapi perempuan serta kelompok rentan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin banget dengar perspektifmu. Mesir. Di jantung Mesir, polusi udara sedang menebarkan bayang-bayang kelam di kehidupan jutaan orang. Menurut Kementerian Kesehatan Mesir, rata-rata nasional untuk partikel halus atau PM2,5 telah naik ke angka yang mengkhawatirkan, yaitu 42,4 mikrogram per meter kubik. Jauh melampaui batas aman yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Ini bukan sekadar masalah lingkungan, ini adalah krisis kesehatan. Setiap tahun, hingga 2 juta warga Mesir mencari perawatan medis untuk masalah pernapasan yang secara langsung terkait dengan buruknya kualitas udara. Dampaknya sangat menghancurkan. Pada tahun 2019 saja, polusi udara menyebabkan kematian dini sekitar 9.559 warga Mesir. Dan beban ekonominya sungguh mencengangkan. Biaya layanan kesehatan terkait polusi udara di kawasan Kairo Raya mencapai 1,5 miliar dolar. Setara dengan hampir 47,7 miliar pound Mesir, antara tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2018, biaya polusi udara secara nasional melonjak hingga lebih dari 100 miliar pound Mesir, yang semakin menegaskan betapa besarnya skala krisis ini. Pemerintah Mesir telah mengambil beberapa langkah untuk menangani masalah ini. Inisiatif seperti pengaturan emisi industri dan mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih bersih terlihat menjanjikan. Namun, upaya-upaya ini masih terpecah-pecah dan belum cukup untuk mengatasi masalah pada skala nasional. Laporan Bank Dunia pada tahun 2013 mengkritik kebijakan pengendalian polusi udara Mesir karena kurangnya koordinasi dan strategi yang menyatu. Satu kontradiksi yang mencolok ada pada pengelolaan ruang hijau. Pepohonan dan area hijau yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas udara dan melawan perubahan iklim, justru sedang ditebang dengan laju yang mengkhawatirkan. Proyek infrastruktur yang dipimpin pemerintah seperti pelebaran jalan dan pembangunan kanal mendorong deforestasi, sehingga secara langsung merusak tujuan lingkungan negara tersebut. Bisakah Mesir menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan kebutuhan mendesak akan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Aku ingin sekali mendengar pandanganmu tentang isu penting ini. Irak termasuk di antara negara paling tercemar di dunia, dengan kualitas udara yang mencapai tingkat berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut data dari tahun 2025, indeks PM2,5 Irak mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 80 pada tahun 2022, yang berarti 16 kali lebih tinggi daripada standar global. Meski ada sedikit perbaikan pada tahun 2023, dengan indeks turun menjadi 43,8, angka ini masih lebih dari 8 kali lipat batas yang direkomendasikan, sehingga kualitas udara negara tersebut tetap berada dalam kondisi kritis. Penyumbang besar polusi di Irak adalah industri minyaknya yang berkembang pesat, yang menyumbang hampir 95% dari pendapatan devisa negara. Walaupun ekstraksi minyak menggerakkan perekonomian, proses ini juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Prosesnya sering melibatkan pembakaran metana berlebih, yang melepaskan gas berbahaya seperti benzena dan metana ke atmosfer. Polutan ini tidak hanya berhenti di Irak, mereka bergerak melintasi Timur Tengah dan turut berdampak pada negara-negara tetangga. Kondisi lingkungan semakin memburuk akibat bertahun-tahun perang dan konflik. Operasi militer antara tahun 2014 hingga 2017 meninggalkan limbah dalam jumlah besar serta bahan kimia beracun yang mencemari tanah, air, dan udara Irak. Polutan ini berdampak sangat buruk pada kesehatan masyarakat, serta berkontribusi pada meningkatnya kasus kanker penyakit pernapasan dan masalah kardiovaskular. Untuk melawan krisis lingkungan ini, pemerintah Irak meluncurkan inisiatif penanaman pohon pada tahun 2023 dengan target menanam 5 juta pohon di seluruh negeri. Namun, para ahli memperingatkan bahwa upaya ini saja mungkin belum cukup untuk memulihkan kesehatan lingkungan Irak. Menurutmu, bagaimana Irak bisa mengatasi tantangan-tantangan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bangladesh sedang menghadapi salah satu krisis polusi udara paling parah di dunia. Dengan rata-rata konsentrasi partikel PM2,5 yang mencapai hampir 80 mikrogram per meter kubik, angkanya lebih dari 15 kali lipat dibanding tingkat aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia. Kualitas udara yang berbahaya ini dipicu oleh campuran berbagai faktor. Emisi industri, asap knalpot kendaraan, serta penggunaan tungku pembakaran bata tradisional yang masih sangat luas dan melepaskan polutan beracun ke atmosfer. Negara ini tidak hanya berjuang melawan kualitas udara yang buruk, tetapi juga menghadapi kurangnya regulasi lingkungan yang kuat dan penegakan yang tegas. Dampaknya sangat menghancurkan bagi kesehatan masyarakat. Sebuah laporan Bank Dunia memperkirakan bahwa masalah terkait polusi, seperti pencemaran udara dan air, sanitasi yang tidak memadai, serta paparan timbal, berkontribusi terhadap perkiraan 272.000 kematian dini setiap tahun. Selain itu, jutaan hari hilang setiap tahun karena sakit yang memengaruhi kesehatan anak-anak maupun lansia. Dampaknya terhadap harapan hidup juga sangat berat. Tinggal di Bangladesh bisa mempersingkat usia Anda hampir 7 tahun. Risikonya bahkan lebih besar daripada merokok atau kekurangan gizi. Meski ekonomi Bangladesh tumbuh dengan cepat, Snip mahal. Merendah apa yang perlu dilakukan untuk membantu mengatasi polusi di Bangladesh. Tulis pendapat Anda di kolom. Nepal Kathmandu, ibu kota Nepal, dulu dikenal sebagai pusat budaya dan spiritualitas kuno yang menenangkan. Namun kini kota ini seakan tersedak polusi. Dengan tingkat PM2,5 yang melonjak hingga lebih dari 42 mikrogram per meter kubik, kualitas udara di kota ini berubah ke arah yang berbahaya. Jadi apa yang menyebabkan perubahan drastis ini? Letak Kathmandu yang berada di mangkuk alami, dikelilingi pegunungan Himalaya yang menjulang, punya peran besar. Geografi yang unik ini menjebak polutan di dalam kota, menciptakan kantong udara beracun dengan sirkulasi yang sangat terbatas. Seolah-olah kota ini hidup di bawah sebuah tutup, di mana setiap tarikan napas menghirup udara kotor yang itu-itu saja. Urbanisasi yang cepat juga memperburuk keadaan. Populasi meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan jumlah kendaraan di jalanan meledak, memicu kemacetan parah. Tapi bukan cuma itu. Kathmandu juga sedang mengalami ledakan pembangunan infrastruktur besar-besaran, dengan gedung dan jalan baru bermunculan di mana-mana. Sayangnya, pembangunan ini datang dengan biaya lingkungan yang tinggi. Debu beterbangan memenuhi udara, dan tungku pembakaran bata melepaskan asap tebal. Kathmandu yang dulu dikenal dengan suasana damainya, kini menghadapi pertarungan harian melawan polusi. Menurut Anda, bagaimana Kathmandu bisa mengatasi tantangan ini? Tulis Tajikistan.
Terletak di jantung Asia Tengah, Tajikistan sering dikagumi karena pemandangannya yang memukau, dari pegunungan menjulang hingga lembah yang membentang luas. Namun, di balik keindahan alam itu ada krisis lingkungan yang terus membesar dan makin sulit untuk diabaikan. Per tahun 2025, kualitas udara Tajikistan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan konsentrasi PM2,5 yang melonjak hingga hampir 50 mikrogram per meter kubik. Untuk membayangkannya, menghirup udara seperti ini setiap hari setara dengan merokok beberapa batang rokok, bahkan jika Anda tidak pernah sekalipun menyentuh sebungkus rokok. Ini kenyataan pahit yang dihadapi warga hari demi hari. Salah satu penyumbang utama masalah polusi di negara ini adalah lonjakan jumlah kendaraan di jalan. Dalam satu dekade terakhir, jumlah mobil meningkat tajam, dan banyak di antaranya sudah usang serta tidak memiliki pengendalian emisi modern. Akibatnya, Tajikistan kini melepaskan lebih dari 540.000 ton polutan setiap tahun hanya dari lalu lintas. Peningkatan besar dibanding 340.000 ton yang tercatat 10 tahun lalu. Tajikistan juga menghadapi tantangan dalam produksi energinya. Walau negara ini memiliki sumber daya air yang melimpah dan sangat bergantung pada tenaga air, saat musim kering ketika debit sungai menurun, negara ini beralih ke pembangkit listrik tenaga termal, seperti pembangkit Dushanbe II, yang membakar hingga 6.000 ton batu bara setiap hari. Walaupun pembangkit ini memasok sebagian besar listrik untuk Dushanbe, ia juga memompa jumlah polutan yang mencengangkan ke udara, sehingga memperparah krisis lingkungan negara tersebut. Faktor-faktor ini, ditambah dengan aktivitas industri yang terus berkembang, menciptakan kombinasi polusi yang berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesehatan penduduk Tajikistan. Kyrgyzstan. Jika menurut kamu masalah lingkungan di Tajikistan sudah mengkhawatirkan, di seberang perbatasan, tepatnya di Kyrgyzstan, kondisinya bahkan lebih genting. Di ibu kota, Bishkek, udaranya bukan sekadar tidak sehat, melainkan tercemar pada tingkat yang berbahaya. Pada tahun 2022, Bishkek pernah menempati peringkat sebagai kota dengan polusi terburuk kedua di dunia. Dan pada tahun 2023, kota ini menjadi yang paling buruk. Pemantau kualitas udara menunjukkan kadar PM2,5 melesat hingga lebih dari 33 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui ambang yang dianggap aman untuk kehidupan sehari-hari. Apa penyebab krisis ini? Salah satu faktor utama adalah penggunaan batu bara yang sangat luas untuk pemanas. Dengan hampir 70% rumah tangga di Bishkek bergantung pada batu bara mentah selama bulan-bulan musim dingin yang membekukan. Saat suhu turun jauh di bawah titik beku, sebagian warga bahkan terpaksa membakar ban bekas dan juga sisa-sisa kain hanya demi tetap hangat. Sayangnya praktik-praktik ini justru memperparah tingkat polusi yang sudah kritis di kota. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak Kyrgyzstan untuk segera beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Namun, meski peringatan ini sudah disampaikan, negara tersebut masih menunjukkan sedikit kemajuan dalam menangani krisis lingkungan ini. Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo, yang dikenal dengan kekayaan mineralnya yang melimpah serta lanskap alam yang menakjubkan, juga sedang bergulat dengan sejumlah tantangan lingkungan terburuk di dunia. Dengan kadar PM2,5 melampaui 40 mikrogram per meter kubik, 8 kali lipat dari batas aman, kualitas udara di negara ini sangat mengkhawatirkan. Penyebab utamanya adalah pemakaian bahan bakar biomasa yang luas, seperti kayu bakar dan arang untuk memasak di banyak rumah tangga. Bahkan, sebuah laporan Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa lebih dari 60.000 warga Kongo meninggal lebih cepat setiap tahun akibat polusi udara di dalam ruangan. Namun, persoalan polusi tidak berhenti di udara saja. Limpasan pertanian, limbah industri, dan aktivitas pertambangan telah mencemari air permukaan maupun air tanah, sehingga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan keanekaragaman hayati yang kaya di negara ini. Dampaknya terasa di seluruh negeri, karena polusi tidak hanya membahayakan nyawa, tetapi juga menahan laju pembangunan ekonomi. Selain itu, Republik Demokratik Kongo juga menghadapi deforestasi parah dan erosi tanah yang memperburuk pencemaran air dengan meningkatkan sedimentasi di sungai dan danau. Kondisi ini menciptakan tempat berkembang biak yang ideal bagi nyamuk, sehingga meningkatkan risiko malaria. Penyakit yang menurut para ahli dapat membuat jumlah kasusnya meningkat 3 kali lipat
menjelang pertengahan abad ini. Untuk menghadapi tantangan yang mendesak ini, pemerintah memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan pada tahun 2011. Namun penegakan aturan-aturan tersebut terbukti menjadi perjuangan besar, dengan warisan konflik berkepanjangan yang semakin menyulitkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan Republik Demokratik Kongo membutuhkan sekitar 200 juta dolar untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang mendesak ini dan melangkah menuju pembangunan berkelanjutan. Burkina Faso. Burkina Faso, negara yang tidak memiliki akses laut dan berada di jantung Afrika Barat, mungkin tidak langsung terlintas saat kamu memikirkan tantangan lingkungan. Namun polusi udara di ibu kotanya, Ouagadougou, benar-benar mengkhawatirkan. Pada tahun 2025, konsentrasi PM2,5 di udara telah mencapai 46,6 mikrogram per meter kubik, jauh di atas tingkat yang dianggap aman bagi kesehatan manusia. Dalam 1 dekade terakhir, jumlah penduduk Ouagadougou meningkat drastis, bertambah hingga 81%, dari sedikit di bawah 2 juta menjadi lebih dari 3,4 juta jiwa. Urbanisasi yang sangat cepat ini memberi tekanan besar pada infrastruktur kota, yang kesulitan mengejar kebutuhan populasi yang terus melonjak. Kontributor terbesar terhadap polusi kota adalah ketergantungan yang luas pada cara memasak tradisional, dengan sekitar 80% rumah tangga menggunakan kayu dan arang. Bahan bakar ini melepaskan gas berbahaya yang secara signifikan memperburuk kualitas udara. Tapi bukan itu saja, armada kendaraan yang menua juga menjadi masalah besar. Rata-rata, mobil dan sepeda motor di Ouagadougou berusia 14 tahun, dan hampir 3/4-nya adalah model lama yang melepaskan polutan ke atmosfer. Ketergantungan pada kendaraan tua yang tidak efisien ini mencerminkan tantangan ekonomi yang lebih dalam, serta terbatasnya akses pada teknologi yang lebih bersih. Yang memperparah situasi adalah perluasan kota yang tidak terencana. Saat permukiman informal terus melebar, jalanan yang tidak beraspal, ditambah badai debu musim kemarau tahunan dari gurun Sahara, membentuk kabut tipis yang menyelimuti kota. Infeksi saluran pernapasan kini menjadi penyebab kematian utama di Burkina Faso, dan dampaknya paling berat dirasakan oleh masyarakat termiskin, yang seringkali tinggal di area dengan polusi tertinggi. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.